Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap duduk rapi. Siap. Siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abitu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Sultan. Sekarang Bapak Guru mengabsen dulu anak-anak. Ada yang tidak hadir, Nak? Ada. Iya, tadi Bapak mendapatkan informasi dari orang tua bahwa anak-anak ada yang sakit. Semoga anak-anak yang sakit semoga cepat sembuh supaya bisa besok kembali ke sekolah. Amin ya. Amin ya, Nak. Baik anak-anak silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Silakan berdiri, Nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka,
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kembali Bapak Guru ingatkan mengenai kesepakatan kelas. Selama proses pembelajaran di dalam kelas harus menciptakan suasana yang kondusif. Kelas harus bersih. Berbicara dengan sopan. Fokus dalam belajar. Anak-anak, selama proses pembelajaran, anak-anak harus bersemangat. Ya, anak-anak ditingkatkan kemampuannya baik dalam numerasi maupun literasi. Meningkatkan kemampuannya bukan hanya saja di sekolah, tetapi bisa juga di rumah. Ya, bisa saja juga di rumah. Jadi di sekolah serius belajar, di rumah juga serius belajar. Ya, bisa dilakukan? Bisa dilakukan? Supaya anak-anak menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar. Supaya nanti anak-anak tercapai cita-citanya. Amin? Anak-anak, sebelumnya kita belajar tentang apa anak-anak? Komponen ekosistem, ya, komponen iya. Sekarang Bapak mau tanya, komponen ekosistem ada berapa nak? Ada iya, luar biasa, ya. Yang pertama adalah komponen abio, iya, komponen benda tak hidup. Nah, lalu yang kedua adalah komponen biotik, yaitu komponen makhluk yang ada di lingkungannya. Contohnya, ya, manusia, kemudian contohnya tumbuhan, kemudian contohnya hewan. Nah, sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada hewan herbivora, ada hewan karnivora, dan ada hewan omnivora. Nah, pada hari ini anak-anak, ya, pada pagi hari ini kita belajar tentang rantai makanan. Nah, anak-anak silakan buka bukunya halaman 44. Ya. Silakan buka bukunya. Sudah dibuka bukunya? Sudah dibuka bukunya? Sudah dibuka bukunya? Sudah dibuka bukunya? Sudah Pak Guru. Nah, sekarang coba lihat ke depan anak-anak. Apakah kalian sudah makan? Sudah. Iya, sudah ya. Mengapa kita harus makan? Mengapa kita harus makan? Siapa yang tahu? Coba Sultan. Untuk mendapat sumber energi untuk bertahan hidup. Iya. Tepuk tangan buat Sultan. Untuk mendapatkan energi untuk bertahan hidup. Itu gunanya kita makan. Nah, lalu yang ketiga, apakah hewan dan tumbuhan memerlukan makanan? Iya, jawabannya iya. Ya, hewan dan tumbuhan juga memerlukan makanan. Namanya juga komponen biotik, ya, komponen biotik. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menentukan hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Itu yang pertama. Ya, lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peran makhluk hidup
pada rantai makanan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu membuat contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, ayo anak-anak kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Nah, baik anak-anak. Nah, di sini Bapak mau tayangkan video pembelajaran ya. Coba anak-anak perhatikan dengan sungguh-sungguh video tersebut. Ya, itulah videonya anak-anak. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu ya. Anak-anak, tadi video pembelajaran tentang apa yang kalian lihat anak-anak? Iya, luar biasa. Video tentang rantai makanan ya. Nah, yang kedua, mengapa ular makan tikus? Ayo, siapa yang tahu? Silakan Sultan. Mengapa ular makan tikus? Karena ular pemakan daging. Iya, karena ular pemakan daging. Tepuk tangan buat Sultan. Nah, itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, apa yang terjadi jika ular tidak makan tikus? Siapa yang tahu? Oke, silakan nak. Padi-padi akan rusak karena dimakan tikus. Iya, tepuk tangan. Padinya akan rusak. Padinya akan mati karena dimakan tikus. Jadi itu yang harus perlu diperhatikan di dalam video tersebut. Nah, sekarang anak-anak perhatikan pembelajaran pada pagi hari ini yang Bapak buat di dalam PowerPoint-nya. Nah, hari ini kita belajar tentang rantai makanan. Ya, perhatikan ya anak-anak. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Artinya begini anak-anak. Dalam komponen biotik ya, urutan rantai makanannya yaitu adalah ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Itu merupakan komponen komponen makhluk hidup. Nah, di sini diterangkan lagi, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup mempunyai perannya. Apa perannya? Yang pertama, sebagai produsen.
Yang kedua, sebagai konsumen. Lalu yang ketiga, sebagai pengurai. Nah, itu perannya rantai makanan itu. Nah, mari kita lihat lagi. Apa sih produsen itu? Nah, mari kita lihat. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Itu produsen itu, anak. Ya, makhluk hidup yang menghasilkan makanannya. Ya, atau menghasilkan sebuah makanan. Nah, di sini makhluk hidup yang berperan sebagai produsen yaitu ada tumbuhan hijau, ada alga, ada fitoplankton, ya. Jadi, di dalam sebuah produsen dia mampu mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis. Iya, itulah yang dikatakan dengan produsen, ya. Makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Contohnya kalau di ekosistem sawah, yaitu padi. Nah, itu namanya produsen. Lalu yang kedua adalah konsumen. Nah, apa sih konsumen itu? Nah, anak-anak kan bertanya kan? Nah, di sini diterangkan bahwa konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup yang lain. Artinya anak-anak, dia memakan makhluk yang lain. Bisa juga produsen dimakan, ya. Bisa juga konsumen satu dimakan, bisa juga konsumen dua dimakan, bisa juga konsumen tiga dimakan. Nah, di sini diterangkan bahwa konsumen satu biasanya hewan tersebut berperan sebagai hewan herbivora dan omnivora. Nah, jadi konsumen satu dia hanya memakan produsen. Ya, itu namanya konsumen satu. Nah, lalu ada namanya konsumen dua. Nah, di sini diterangkan makhluk hidup yang memakan konsumen satu. Nah, itulah konsumen dua. Lalu yang ketiga adalah konsumen puncak atau konsumen tiga. Makhluk hidup yang memakan siapa? Konsumen dua hingga juga konsumen puncak. Kenapa? Dia salah satu organisme yang menduduki posisi puncak. Biasanya adalah hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lain. Nah, sekarang kita lihat lagi yang ketiga yaitu pengurai. Nah, ini komponen biotik yang ketiga. Ya, pengurai. Apa sih pengurai itu? Mari kita lihat anak-anak ke depan. Organisme yang menguraikan bangkai hewan dan tumbuhan. Bangkai hewan yang dimaksud apa? Konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, hingga konsumen puncak. Itu yang dimakan. Kemudian bangkai tumbuhan. Nah, itulah tadi tumbuhan tadi yaitu apa? Tumbuhan hijau. Contohnya kalau di ekosistem sawah yaitu padi yang sudah rusak, iya kan? Akibat dimakan oleh siapa tadi padi tersebut? Dimakan oleh tikus. Nah, lalu dia mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Iya, jadi tumbuhan tadi atau padi yang sudah dimakan tadi bisa tumbuh kembali. Nah,
Begitu anak-anak. Nah, coba lagi perhatikan anak-anak. Nah, di sini ada Bapak buat contoh rantai makanan ekosistem sawah. Nah, mari kita perhatikan ya anak-anak. Nah, di sini produsen. Produsen apa namanya di sini? Padi. Dia penghasil makanan. Nah, yang kedua, konsumen satu apa di sini? Iya. Kalau padi tadi berperan sebagai penghasil makanan. Kalau tikus berperan sebagai apa tadi? Konsumen? Iya, yang memakan siapa? Produk atau padi. Jadi tikus memakan padi. Lalu yang ketiga adalah ada namanya konsumen dua. Yang dimakan konsumen dua siapa? Yaitu konsumen satu. Siapa di sini dia? Tikus. Dimakan oleh siapa? Ular. Ini dah dalam rantai makanan ekosistem sawah. Lalu yang ketiga adalah di sini dikatakan ada burung apa ini nak? Elang. Inilah merupakan konsumen tiga. Yang dimakan elang siapa? Si ular. Ya. Nah, inilah jadi konsumen tiga memakan konsumen dua. Jadi karena tidak ada lagi makanannya, karena konsumen dia tidak mampu membuat makanannya sendiri. Berbeda dengan produsen. Nah, jadi karena dia tidak mampu membuat makanannya sendiri, apa yang terjadi nanti nak? Dia mati. Ya, dia mati. Lalu di sini ada apa nak? Pengurai. Nah, diterangkan tadi di sini. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai apa nak? Hewan. Dan apa nak? Tumbuhan yang sudah mati. Lalu mengembalikan apa? Ke dalam yang akan digunakan tanaman untuk Contohnya apa? Ada jamur, ada bakteri, lalu ada apa nak? Cacing, ya. Nah, di sini juga yang pertama produsen ada produsen rumput. Yang kedua ada belalang, yaitu di sini konsumen Nah, jadi yang konsumen yang ketiga adalah ada katak, yaitu konsumen sekunder. Nah, lalu yang keempat ada apa ini nak? Ular, konsumen Ya. Lalu selanjutnya adalah konsumen puncak atau konsumen final, yaitu burung apa ini nak? Burung elang, ya. Yang memakan siapa? Ular, dimakan, ya. Nah, jadi setelah konsumennya final, baru ada apa nak? Pengurai. Karena tadi elang tersebut atau konsumen final tersebut dia tidak mampu membuat makanannya sendiri. Nah, itulah perannya masing-masing. Nah, di sini juga ada rantai makanan di sungai dan di danau. Anak-anak bisa lihat di dalam tayangan slide PowerPoint Pak Guru, ya. Ada fitoplankton sebagai produsen, ada ikan kecil sebagai konsumen satu, ada burung bangau. Nah, lalu konsumen puncaknya yaitu apa? Buaya. Karena dia pemakan daging. Nah, di situ ada pengurai yaitu bakteri. Jadi ini anak-anak rantai makanan di sungai atau di danau. Sudah jelas anak-anak? Nah, agar lebih jelas lagi, kita menyanyikan lagu rantai makanan. Sudah siap anak-anak? Oke, silakan ya nak, kita bernyanyi bersama-sama. Ayo nak. Di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus.
Di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu sama ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Mencari tubuh lagi sama matahari. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantainya mana? Ayo dipelajari. Di mana padi-padi saya, padi-padi saya. Dimakan sama tikus. Di mana tikus-tikus itu, Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Mencari tubuh lagi sana matahari. ular dimakan. Elang, elangnya sudah mati. Rantainya mana? Ayo dipelajari. Iya, luar biasa. Tepuk tangan anak-anak. Iya. Ya, itu merupakan lagu rantai makanan. Nah, di sini Pak Guru membuat media konkret tentang rantai makanan. Yaitu judulnya Rantai Makanan Ekosistem Sawah. Bisa anak-anak lihat? Nah, di sini juga ada Bapak buat di PowerPoint-nya supaya lebih jelas ya anak-anak. Nah, bisa anak-anak lihat? Ayo, kalau begitu siapa yang bisa ya menjelaskan peran rantai makanan yang ada di depan Pak Guru ini? Ayo, coba Sultan. Coba jelaskan nak. Padi berperan sebagai produsen. Iya, padi berperan sebagai. Produsen. Iya, Mampu memproduksi makanan sendiri. iya, Setelah itu, padi dimakan oleh tikus. iya, Tikus konsumen tingkat pertama. Karena tikus suka memakan tumbuhan atau tanaman padi. iya, Setelah itu, konsumen satu atau tikus dimakan oleh ular. Konsumen dua. Karena ular merupakan makhluk hidup yang memakan daging. iya, Setelah itu, ular pun dimakan oleh elang Iya. atau predator puncak. Konsumen tiga. Elang memakan ular karena elang juga merupakan makhluk hidup yang memakan daging. Setelah tidak ada lagi makanan, elang pun mati. Dan pengurai atau decomposer mengembalikan nutrisi ke dalam tanah sehingga padi dapat berfotosintesis kembali. iya. Tepuk tangan buat Sultan. Ya, silakan duduk nak. Penjelasannya mudah dipahami. Ada lagi yang mencoba nak? Oke, silakan. Rapai. Ayo, Bapak pegang ya nak. Silakan nak, jelasin. Dimulai dari padi, yaitu produsen. Iya, Dia bisa membuat makanannya sendiri. iya, Lalu ada tikus, yaitu konsumen satu. Tikus memakan padi karena tikus pemakan tanaman. Lalu terus, ada ular, Iya. konsumen dua. Iya. Dia memakan tikus karena ular pemakan makan? daging. Iya, Lalu ular dimakan elang, yaitu konsumen tiga atau predator puncak. Karena elang adalah konsumen puncak. Terus, elangnya Elangnya mati karena tidak ada makanan lagi. Iya, Setelah itu pengurai menguraikan semua nutrisi dari semua makhluk hidup yang mati ke dalam tanah Iya, untuk berfoto. padi bisa berfotosintesis. Iya. Tepuk tangan anak buat Rapai. Sudah jelas anak-anak? Sudah jelas? Sudah jelas anak-anak? Oke, kalau sudah jelas anak-anak, Bapak Lijon akan membagi ya 3 kelompok. Ya, membagi 3 kelompok. Nah, ini merupakan kelompok yang pertama, ya. Ini anggotanya ini, nak. Nah, ini merupakan kelompok yang kedua. Lalu ini merupakan kelompok yang ketiga, ya. Nah, sekarang
Anak-anak nanti dalam setiap kelompok mendapatkan nama-nama yang berbeda-beda. Nah, jadi kelompok yang pertama, Bapak mau kasih dulu, ya. Nih, topi rantai makanan, ya. Oke. Kemudian, nah ini anak-anak, nih LKPD-nya ya. Nah, terus kelompok yang kedua, nih, ya. Nah, tuh. Lalu yang ketiga adalah, nah ini nak. Sudah semua dapat LKPD-nya nak? Sudah semua dapat LKPD-nya? Sudah. Ya, anak-anak silakan kerjakan LKPD-nya ya. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ayo bekerja sama anak-anak. Ayo, apa nak? Nah, ini iya. Tempel itu ya nak ya. Nah, ini. Ya, ini. Nah, tulis dulu ya nama-nama kelompoknya ya. Gimana di sini udah ditulis belum nama-nama kelompoknya? Sudah belum? Nah, bagaimana nak? Sudah ditulis belum? Nah, ditulis di sini ya, ditulis ya. Nanti juga ditulis ini peran rantai makanannya ya. Nah, dibaca ini apa ini? Ya, dibaca ya nak. Apa pertanyaannya kan? Itu. Nah, untuk ini ya nanti ini coba dibaca nih. Nyanyikanlah lirik lagu rantai makanan berikut ini sesuai dengan nada, ya kan? Jadi nanti anak-anak apain di situ? Menyanyikan apa? Lagu rantai sesuai dengan nadanya. Bisa juga dibuat nanti gerakannya ya nak ya. Semangat ya nak ya. Semangat ya. Oke. Nah, di sini apa ini? Tadi ya. Nah, di sini dibuat produsen, ya kan? Nah, ini apa? Konsumen tingkat. Nah, ini apa? Iya, ini apa? Ini apa? Nanti dijelaskan apa perannya masing. Semangat ya, nak? Semangat ya. Ayo, semua kerja sama, nak. Nah, dibaca apa di sini dia? Ambillah topi rantai makanan yang disediakan oleh dan mainkan peran. Jadi nanti anak-anak membuat perannya, iya kan? Nah, padi, tikus, ya, ular, ya, elang, sama pengurai. iya pengurai. Nanti dibuat perannya masing-masing. Semangat ya, nak. Ayo semangat, semangat.
Ayo nak, kerjasama ya nak. Iya, kerja, iya ditulis. Lalu juga ini ditulis ya nak, nama kelompoknya. Terus nanti lantainya ditempel di sini, kan? Tadi sudah ada gunting kan? Sudah ada juga lem ya kan nak? Ya, ayo nak, ayo semangat. Jangan terburu-buru ya nak. Jangan terburu-buru. Nanti dipahami perannya masing-masing ya. Jangan terburu-buru ya nak. Jangan terburu-buru. Iya, dipahami apa perannya masing-masing. Jangan terburu-buru mengerjakan. Fokus ya nak. Semangat ya. Nanti anak-anak menjelaskan perannya masing-masing anak. Ya, udah ditulis belum nama-nama kelompoknya? Sudah. Sudah tahu perannya masing-masing? Nah, nanti pada saat mempraktikkan harus jelas. Ayo sesuaikan. Ya, sesuaikan lagunya dengan gerakannya ya, nak. Ayo semangat nak, semangat. Jangan terburu-buru ya. Dimakan elang. Rantai makanan, ayo dipelajari. Ya. Nah, habis itu nanti dijelaskan kembali kan, apa perannya masing-masing. Nah, dipelajari. Nah, siapa nanti bertugas di situ, ya, supaya nanti pada saat tampil ke depan tidak gugup. Artinya anak-anak sudah mengetahui, ya. Nah, di sini ditulis apa ini? Produk. Nah, di sini konsumen apa ini? Nah. Gimana nak? Udah siap ditempel belum? Nah, di sini apa ini? Di sini nak. Produk. Iya. Guntingnya jangan dimainkan nak, guntingnya.
Sudah tahu belum perannya masing-masing? Jadi nanti pada saat menampilkan ke depan, jangan gugup ya nak. Sudah tahu kan perannya masing-masing kan? Sudah ya, semangat ya nak? Iya. Coba, udah dipasang belum topinya? Ya, berarti udah sesuai ya. Jadi udah tahu belum peran padi seperti apa nanti? Sudah tahu? Sudah tahu perannya nanti? Peran tikus sudah tahu nanti seperti apa tikus? Sudah tahu nanti perannya ular seperti apa dia? Sudah nak? Nanti pada saat tampil harus fokus. Bisa juga percaya diri ya. Ayo anak-anak, dicek kembali nak, dicek kembali. Ya, dicek kembali tugasnya. Dicek kembali LKPD-nya nak. Jadi nanti pada saat tampil ke depan, tidak ada lagi yang tidak mengerti, tidak paham. Ya, dicek kembali. Sudah siap anak-anak? Sudah siap anak-anak? Oke, kalau sudah siap, kita ice breaking dulu ya nak. Oke, anak-anak silakan berdiri. Ayo berdiri, ya berdiri nak, berdiri nak. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Ayo, sesuaikan gerakannya dengan video tersebut ya nak. Oke. Sam aram sam sam. Semangat nak. Semangat. Oke, anak-anak, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita mempresentasikan ya, nak. Nah, mempresentasikan hasil kegiatannya.
Oke, sekarang kelompok 1 maju ke depan. Ayo, kelompok 1. Padi dulu. Padi pertama. Ya, silakan nak. Maju 1 langkah. Oke, silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Firji, berperan sebagai penjelas. Dan ini teman saya bernama Harlan, berperan sebagai pendukung. Dan ini bernama Juhair, berperan sebagai padi. Dan bernama Irbas, berperan sebagai tikus. Yang bernama Ardi, berperan sebagai ular. Dan yang bernama Tirta, berperan sebagai elang. Dan juga yang bernama Kanaka, berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Kami dari kelompok hewan ingin menjelaskan dan mempraktekkan peran rantai makanan sebagai berikut. Ayo, semangat. Padi. Padi berperan sebagai produsen karena padi mampu memproduksi makanan sendiri. Tikus. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat pertama karena tikus merupakan makhluk hidup yang memakan tanaman atau tumbuhan. Ya. Terus? Ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 karena ular merupakan makhluk hidup yang memakan daging, yaitu tikus. Ayo, ular. Ya. Setelah ular, ada elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau predator puncak karena elang merupakan makhluk hidup yang memakan daging sama seperti ular. Ayo. Iya. Setelah tidak ada lagi makanan, elang pun mati. Datanglah pengurai atau dekomposer, menguraikan makhluk hidup yang sudah mati dan mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Iya, bagus. Silakan bagi berdiri nak. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ayo, silakan nak. Ayo, silakan. Aktingnya bagus. Aktingnya bagus. Kemudian? Penjelasannya mudah dimengerti. Iya, tepuk tangan Pak Umar. Aktingnya bagus, penjelasannya mudah dimengerti. Jadi anak-anak di sini ya kita membahas bersama-sama ya anak ya. Di sini tadi yaitu produsennya apa nak? Padi, karena dia penghasil makanan. Lalu yang kedua di sini konsumen 1 siapa? Tikus yang berperan sebagai pemakan siapa? Padi tersebut. Karena dia tadi memakan produsen. Lalu yang ketiga di sini adalah ada ular yang merupakan konsumen yang kedua. Memakan apa? Tikus. Lalu yang ketiga apa nak? Elang. Konsumen apa? Konsumen puncak atau konsumen tiga. Memakan siapa? Ular tersebut. Jadi karena tidak ada lagi makanannya, maka hewannya juga akan mati. Nah, jadi dia menguraikan organisme atau hewan yang sudah mati, mengembalikan nutrisinya ke dalam agar bisa tanaman dapat berfotosintesis. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1. Hebat. Silakan duduk nak. Ayo kelompok 2. Silakan nak, silakan ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok elang ingin menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem sawah. Padi berperan sebagai produsen.
Produsen adalah makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri atau menghasilkan makanan. Lalu padi dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai konsumen satu, karena tikus adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Lalu tikus dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen dua, karena ular adalah pemakan daging. Setelah itu, ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tiga atau predator puncak, karena elang tidak bisa dimakan oleh hewan lain. Karena tidak ada makanan lagi, semua hewan pun mati. Dan pengurai merupakan organisme yang menguraikan bangkai hewan yang sudah mati dan mengembalikan nutrisi ke dalam tanah untuk diberikan kepada tanaman padi agar bisa berfotosintesis. Iya. Ada yang memberikan tanggapan, nak? Siapa? Ayo, Rapai. Penjelasannya baik dan jelas dan mudah dipahami. Iya, tepuk tangan buat Rapai. Penjelasannya bagus dan mudah dipahami. Anak-anak, mari kita membahas bersama-sama ya. Nah, di sini produsen yang namanya apa, Pak? Padi, yaitu produsen. Yang kedua apa, nak? Konsumen tingkat satu, yaitu apa? Memakan apa? Pak? Padi. Lalu yang ketiga apa, nak? Yaitu konsumen tingkat dua, yang memakan apa? Tikus. Nah, lalu ini konsumen tiga, yaitu apa, nak? Burung apa ini? Burung elang. Yang memakan apa? Ular, yaitu konsumen dua. Jadi di sini dia konsumen puncak. Jadi dia mati karena tidak bisa membuat makanannya karena tidak ada lagi makanannya yang akan dimakan. Lalu elang tersebut mati, sehingga dia pengurai bertugas untuk menguraikan organisme hewan, tumbuhan yang sudah yang mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah agar dapat berfotosintesis. Siapa itu? Tanaman atau tumbuhan atau produsen. Iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Hebat. Duduk, nak, silakan duduk, nak. Ayo. Nah, sekarang kelompok yang ketiga. Ya, ayo, nah, ayo. Silakan maju ke depan. Satu langkah. Iya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok padi ingin menyanyikan dan ingin menjelaskan rantai makanan. Selamat menyaksikan. Iya. Dimakan sama ular. Elangnya sudah mati. Ular hanya di mana? Padi-padi saya dimakan sama tikus. Tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan elangnya sudah mati. Hanya dikubur dari tanaman padi. Ular dimakan elangnya sudah mati. Yang di pelajari.
Sekarang saya akan menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem sawah. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, sedangkan rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contohnya seperti di bawah ini. Padi merupakan produsen karena bisa membuat makanan sendiri. Lalu padi dimakan oleh tikus. Tikus merupakan konsumen tingkat pertama. Lalu tikus dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat kedua. Lalu ular dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen tingkat ketiga atau tingkat puncak. Elang mati karena tidak ada makanannya. Elang akan terurai dan nutrisinya mengalirkan nutrisinya ke dalam tanah agar tumbuhan dapat berfotosintesis. Iya, bagus ya nak. Oke, ada yang memberikan tanggapan? Ayo, silakan Sultan. Nyanyian dan tariannya indah dan merdu. Penjelasannya mudah dipahami dan mudah dimengerti. Iya, tepuk tangan buat Sultan. Ya, jadi di sini tadi kan kalian membuat nada lagu rantai makanan, ya kan nak? Nah di sini mana di mana padi-padi saya, ya kan? Nah terus padi-padi saya dimakan sama siapa? Tikus, ya kan? Nah padinya sudah mati, nah atau rusak. Terus di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan sama siapa? Ular, ya kan? Nah, tikusnya juga sudah mati. Ular dimakan elang. Nah, ularnya juga dimakan elang, ya kan? Elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Jadi di sini elangnya sudah mati karena tidak ada lagi makanannya sendiri. Ya kan? Nah, itulah penjelasan dari kelompok 3. Ayo tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, sudah sangat luar biasa ya. Anak-anak, penjelasannya sangat bagus. Silakan duduk, nak. Nah, baik anak-anak, kita menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, di sini adalah rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk dengan urutan apa? Nah, dalam sebuah rantai makanan terdapat produk, konsum, dan apa? Mereka memiliki perannya masing. Nah, di sini produsennya itu apa? Padi. Konsumen tinggal satunya apa? Tikus. Nah, tikus berperan memakan produsen. Nah, konsumen duanya apa di sini? Ular. Ular berperan memakan konsumen tingkat 1. Nah, lalu apa? Tikusnya sudah mati. Nah, yang selanjutnya adalah burung elang, ya. Burung elang. Di sini burung elangnya memakan siapa dia? Memakan siapa dia? Iya, memakan ular. Kemudian elangnya juga akan mati karena tidak ada lagi Nah, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah. Dan itulah pengurai, ya, organisme yang menguraikan hewan-hewan dan tumbuhan yang sudah mati, mengembalikan nutrisinya ke dalam
tanah, ya, agar tanaman tersebut dapat berfotosintesis. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas? Oke. Tepuk semangat. Nah, jadi anak-anak sekarang kerjakan soal asesmen formatif ini ya. Ayo kerjakan nak. Sudah semua? Ya. Ayo tuliskan namanya. Tuliskan kelasnya, semester, mata pelajaran, identitas sekolah. Ayo, sungguh-sungguh ya, nak. Sudah siap anak-anak? Sudah siap, nak? Ayo, silakan dikumpulkan. Kalau udah siap nak? Sudah, oke, silakan kumpulkan Sultan. Ayo kasih ke Sultan, nak, kasih. Udah duduk kan sama Sultan. Duduk. Ayo, nak, ayo. Ayo, nak, ayo, nak.
Ayo nak, ayo. Dah. Kasih. Oh, udah. Baik anak-anak, ada lagi yang bertanya? Ayo, ada lagi tentang materi pada pagi hari ini? Ada lagi yang bertanya? Oke, silakan Sultan. Konsumen puncak ekosistem hutan dan di laut, Pak. Iya, konsumen puncak ekosistem hutan dan di laut. Apa sih konsumen puncaknya? Nah, kalau di hutan, konsumen puncaknya biasanya itu adalah apa, nak? Apa? Singa, ya, atau juga bisa juga hari, bisa juga seri. Itu kalau di kalau di lautan apa? Ikan paus, ya kan? Itu yang merupakan konsumen pun kalau di laut. Nah, itu anak-anak, ya. Udah paham? Udah paham? Sudah paham? Nah, anak-anak, ini kerjakan tugasnya di rumah, ya. Halaman 44, nomor 1 bagian A, bagian E di buku PR, ya nak ya. Kemudian materi selanjutnya nanti yaitu adalah tentang keseimbangan ekosistem. Ya, dipelajari anak-anak ya. Bapak guru udah kasih PowerPoint-nya. Ya, silakan dipelajari nanti. Nah, Bapak guru sangat senang sama kalian karena kalian pada pagi hari ini sangat aktif dalam belajar, ya, serius dalam belajar. Bapak guru mengapresiasi kalian dalam proses pembelajaran pada hari ini. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Iya. Jadi untuk kedepannya juga anak-anak tetap semangat belajar, ya, supaya menjadi orang yang orang yang hebat, ya. Nah, itu dulu materi kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang ditutup dengan doa. Ayo silakan Fatimah. Siap duduk yang rapi. Siap. Siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan duduk. Nah, demikianlah pembelajaran Bapak Guru pada pagi hari ini. Semoga anak-anak kedepannya belajarnya semakin giat. Ingat anak-anak, kerjakan tugasnya ya. Jaga kesehatannya ya. Rajin belajar di rumah. Kemudian juga dijaga sikapnya, baik di sekolah maupun di rumah ya. Nah, kalau gurunya lewat, silakan berikan hormat. Kalau sudah tiba di rumah, salam sama orang tua. Baik anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ditutup bukunya, ya.
Baik anak-anak, hari ini kita sudah selesai pembelajaran. Demikian pembelajaran dari Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.